Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam suasana yang mungkin sedikit berbeda. Mohon maaf saya jadi agak di atas. Saya juga nggak tahu ketika sudah ada meja seperti ini. Mungkin ada hubungannya dengan datangnya Kapolda mungkin hari ini. Kalau tadi Teguh Zarkashi dan 50 ulama lainnya, 25 dari Kota Lusmai, 25 dari Aceh Utara, berada dari pukul 5 sampai pukul 6 di Pendopo Bupati Aceh Utara untuk menyambut kedatangan Kapolda. Dalam rangka beliau survei dan juga silaturahmi ke seluruh ulama di sepanjang Jalan Medan Banda Aceh. Kemarin di setelah dari Pidi dan Pidi Jaya, malam ini nginap di Lusmai sampai pukul 7 pagi. Besok ini berangkat lagi ke Aceh Timur Langsa. Kita gabung. Kamis balik lagi ke Aceh Utara karena ada program pembagian sembako di Polres Aceh Utara. Mudah-mudahan dengan datangnya Pak Kapolda ke tempat kita dan juga silaturahmi dengan ulama, keamanan dan ketertiban masyarakat insya Allah akan lebih terjaga dan membuat kita nyaman dan aman tinggal di kota kita tercinta. Selamat beriring salam, mari selalu kita sanjung-sanjungkan kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia mendengar, mengaji dan juga mengkaji hadis-hadis dari beliau, yang saat ini kita masih bercerita tentang indahnya syurga yang selalu kita dambakan, syurga yang selalu kita nantikan, syurga yang hari ini ada di hati kita dan insya Allah akan menjadi tempat tinggal kita. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang hadis daripada Rasulullah, bahwa disebutkan oleh kabar dari Nabi alaihi salam, "Annahu qala lailatul usriyati as-sama'i urida alayya jami'un jinan fara'aitu fiha arba'atu anhar." Jadi Rasulullah bercerita pada saat Rasulullah diisrakan, artinya diisra mi'rajkan, Rasulullah dibawa keliling-keliling surga. Saat itu beliau melihat ada 4 sungai. Sungai pertama dari air tawar, sungai kedua dari susu yang tidak berubah rasanya, artinya bukan susu yang asam seperti yogurt. Yang ketiga sungai daripada khamar, dan yang keempat sungai daripada madu. Dan ini tercantum dalam ayat yang sering kita baca, yaitu bahwa ada sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Jannatin min tahtihal anhar, di dalam surga ada sungai yang mengalir di bawahnya. Fakultu, maka berkatalah Rasulullah, "Ya Jibril, wahai Jibril, dari mana datangnya mata air surga ini yang mengalir ke sungai dan kemana berakhirnya?" Maka Jibril pun berkata, "Air sungai ini mengalir semuanya kepada Haudil Kausar, kepada sungai atau telaga Al-Kausar." Telaga ini artinya muara akhir dari sungai. Jadi di sana tidak ada laut di surga. Kalau kita membayangkan hanya bercerita di bine pantai, jadi bercerita di bine laut tidak ada dalam surga, tapi muara daripada seluruh sungai tempat ini yaitu berada di telaga, di kumpulan telaga Al-Kausar. Tapi Jibril tidak tahu dari mana berasalnya. Maka Jibril berkata, "Mintalah kepada Allah agar Allah tunjukkan kepadamu dari manakah berasal." Maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Ada buku langsung ya, iya. Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, maka tiba-tiba faja'a malakun, datanglah seorang malaikat yang memberikan salam kepada Nabi. Di sini kita berakhir minggu yang lalu tentang datangnya seorang malaikat yang ternyata sampai akhir hadis nanti namanya tidak diketahui. Nama malaikat ini tidak diketahui, tapi
destinasi wisata keempat sungai yang ada di dalam surga. Mari sama-sama kita selami kembali hadis ini sambil membayangkan seandainya nanti kita di surga nantinya bagaimana jalan-jalannya kita, travel kita di dalam surga nantinya. Kita mulai pengajian kita, Abi, Umi dan seluruh jamaah yang sudah hadir. Terima kasih hadir kami. Ada kembali juga dari Putin dan keluarga saya semua, dan ada juga hadir walaupun dia mungkin sedang sakit dan cepat sembuh. Kita sambung pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala manfa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga semua kita yang hadir di sini para jamaah setia di Masjid Al-Falah dari Aceh, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Faja'a malakun, maka datanglah seorang malaikat. Fasallama ala Nabi alaihi salam, maka malaikat ini memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang didapat di sini? Setiap mau berjumpa dengan seseorang, walaupun bukan masuk dalam rumah, diperintahkan oleh Rasulullah ifsya'is salam, tetap tebarkan salam. Berjumpa dengan teman, berjumpa dengan sahabat, walaupun bukan masuk dalam rumah, tetap ucapkan salam. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum umi, assalamualaikum abu, assalamualaikum rekan, assalamualaikum teman, assalamualaikum sahabat, tetap ucapkan salam. Kenapa? Salam adalah doa, doa keselamatan. Saat kita mengucap salam, kita masuk ke rumah sakit, kita kunjungi orang sakit, keselamatan di atas kamu, insya Allah dia selamat. Saat kita ucapkan salam kepada teman kita hari ini di masjid, dia keluar pulang ke rumah, insya Allah selamat. Tidak ada ketabrak, tidak ada jatuh, tidak ada apapun musibah yang menimpa apabila kita sudah ucapkan salam. Tetap ucapkan salam. Dan ini diajarkan dalam sholat kita. Sholat kita nanti di akhir tahiyat akhir tetap ada Assalamualaikum warahmatullahi, kepada orang di sebelah kanan kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kesejahteraan dan keselamatan di atasmu. Untuk orang yang di sebelah kiri kita. Jangan takut, apalagi diajarkan oleh salam, jangan takut kehilangan apa yang kita miliki. Jangan takut memberi apa yang kita miliki. Kenapa? Allah mewajibkan balasan bagi kita. Memberi salam sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita sudah berikan keselamatan ke orang lain wajib membalasnya. Kita bersedekah berupa doa keselamatan, sunnah hukumnya. Tapi bagi orang yang mendengar, wajib hukumnya mendoakan kita agar selamat. Mau kita selamat, ayo ucapkan salam sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dengan salam yang kita ucapkan dibalas oleh ribuan orang, ratusan orang, jutaan orang, semuanya akan berbalik kepada kita menjadi doa keselamatan yang insya Allah Allah izinkan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke. Ya silakan. Dalam TV dibelah para pemirsa yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya wajah satu orang. Luar biasa. Pertanyaan ini sering kita dengar. Artinya sering kita alami kejadiannya. Di dalam TV terjadi orang mengucapkan salam. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Kita dengar juga ada orang mengucapkan salam. Apakah salam dari TV dan juga radio wajib dijawab? Di sini ada khilaf pendapat ulama. Pendapat yang wajib. Kenapa? Saat dia mengucapkan salam di TV, berarti itu ada pengucapan, ada talafut, ada sesuatu yang keluar, dan ini benar. Jadi pendapat Ikhwan, sesuatu yang dikeluarkan itu walaupun melalui media elektronik apapun tetap berlaku hukum seperti dikeluarkan oleh mulut kita. Makanya oleh ijab kabul secara online. Kita belanja online, ijab kabulnya telepon kan atau melalui chatting kan, ijab kabul online dibolehkan. Kita azan sebentar lagi kita sembuh mengumandangkan azan isya dari sini. Azan bagian di dalam mungkin terdengar suara beliau, bagian di luar yang terdengar suara yang disalurkan oleh mikrofon menuju speaker toa ini yang bersuara keluar. Orang yang di luar, adakah sunat jawab azan? Sunat tetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia juga sunat jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bika, tetap sunat juga jawab dan juga
bersolawat kepada Rasulullah, oleskan di mata. Tetap sunat. Kenapa sunat? Walaupun sudah keluar dari sesuatu media elektronik. Telepon juga media elektronik. Ulun sagor di teleponnya. Assalamualaikum nunggu. Wajib jawab? Wajib. Karena orang di sana tetap mengeluarkan suara. Jadi orang jawab salam di telepon sama orang jawab salam di TV atau di radio tetap hukumnya wajib bagi yang kita sudah mendengarnya. Silakan. Pemirsa, Assalamualaikum. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iya, luar biasa. Nah, ini juga pertanyaan yang bersumberkan dari sebuah ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini kaidah bahasa Arab. Pertanyaan dari ayahanda luar biasa sekali. Assalamu qablal kalam. Kata-kata yang dikemukakan ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini kaidah bahasa Arab. Salam itu sebelum berbicara. Sering kita dengar saat ada protokol atau ada MC atau orang ceramah sering Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tersebut mengucapkan salam setelah Bismillah. Apakah ini menyalahi? Menyalahi dari sunnah. Tapi kita yang mendengar tetap wajib hukumnya menjawab. Untuk orang yang berbicara, kenapa beliau berbicara seperti ini? Beliau kurang ilmu. Kenapa? Beliau menganggap dari hadis sebelumnya, karena beliau tidak paham semua hadis. Ada sebuah hadis yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta' aw abtar aw ajzam. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang memiliki kepentingan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus, terpotong ataupun ajzam. Ajzam ini juga seperti orang buduk, seperti orang lepra yang dekoh, seperti orang diabetes yang teramputasi. Jadi setiap perbuatan kita yang tidak dimulai dengan bismillah, makanya ini terpotong. Kita sering mendengar cerita, mungkin sambil saya cerita ini, orang dulu ada seorang wanita yang mendengar hadis ini. Beliau setiap mau melakukan apapun selalu mulai dengan bismillah. Beliau buka kuah, bismillah. Beliau mau minum, bismillah. Beliau tutup, baca lagi, bismillah. Beliau taruh, baca lagi, bismillah. Dalam setiap kegiatan, dalam setiap perbuatan, beliau selalu memulai setiap kegiatan dengan membaca bismillah. Kalau kita ingat lagu zaman dulu, kalau mau makan baca bismillah, ya mungkin bisa disambung lagunya. Tapi intinya lagu ini mengingatkan perempuan ini, gadis ini sesuai dengan hadis Nabi, beliau melakukan semua dengan bismillah. Si suami yang mendengar istrinya seperti orang lebay, seperti orang berlebihan, selalu baca bismillah, bismillah, bismillah. Si suami pun merasa kesal. Lalu sang suami berniat ngeprank, berniat mengerjain, berniat membuat sesuatu kepada istrinya agar istrinya tidak lebay, tidak berlebihan dalam membaca bismillah. Suatu hari sang suami menghadiahkan kalung emas kepada istrinya. Wahai istriku tercinta, ini ada hadiah kalung emas untukmu. Begitu diberikan kalung tersebut kepada sang istri, diperintahkan, wahai istriku, simpan yang bagus kalung ini. Untuk punya nak acara intan baru, nak acara prelindo, nak acara kanduri, baru kau pakai. Kita kau pakai, takut kalau takut pudar, takut tak bagus lagi. Jadi harus kita sembuh lagi. Silahkan simpan ini. Si suami karena di rumah sendiri, dia lihat istrinya buka lemari, kunci lemari, dia buka bismillahirrahmanirrahim. Dia buka pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Dalam lemari ada laci. Di lemari tengah itu ada laci. Dia tarik, buka pintu, buka kunci laci, bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik kunci laci, bismillahirrahmanirrahim. Dalam laci ada box tempat perhiasan, ada kuncinya lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dia simpan dalam itu, bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup box itu, dia simpan dalam bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup kembali laci, bismillahirrahmanirrahim. Dia kunci laci, bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Dia kunci lagi, bismillahirrahmanirrahim. Lalu sang suami keluar dari kamar, sang istri melanjutkan aktivitasnya, aktivitas biasa, mau masak, mau nyuci, mau TikTok, segala macam aktivitasnya dilanjutkan kembali. Nah,
begitu setelah melakukan aktivitas, tiba-tiba di belakang tanpa sepengetahuan sang istri, sang suami masuk kamar, lalu buka kunci, karena kunci kan di kamar, nggak dipindahin, karena cuma berdua di rumah suami dan istri. Setelah dibuka kunci semuanya, buka kunci lemari, kunci laci, kunci box, diambil kalung, lalu kalung ini dibuang ke dalam sumur. Setelah kalung keduanya gede dalam mall, si suami karena tadi niatnya ngeprank, besok harinya nanya sama istri, mana kalung kemarin? Kan sudah saya simpan pak, coba ambil dulu. Kan belum ada kenduri, emang mau pergi kemana bang, kita jalan-jalan kenduri? Gak, ambil aja, coba lihat masih ada apa enggak. Sang istri kembali dengan aktivitasnya yang biasa, buka kunci lemari, bismillahirrahmanirrahim, buka pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim, buka laci, buka kunci laci, bismillahirrahmanirrahim, tarik laci, bismillahirrahmanirrahim. Sang suami hampir ketawa, hampir marah, hampir siap-siap, awas ya kalau nggak ada kalungnya. Dia nggak tahu kalung sudah dilempar ke dalam sumur. Ternyata saat itu Allah tidak tinggal diam. Allah perintahkan kepada malaikatnya, ini hambaku selalu mengucap namaku. Nanti ada cerita tentang bismillah. Selalu mengucap namaku, perlakukan dia sebagaimana aku perlakukan hamba kesayanganku. Malaikat ini diperintahkan Allah turun menyelam ke dalam sumur. Ya, dalam air sumur nyelam, ambil kalung, kembalikan ke box penyimpanan kalung. Saat itu udah sampai tangan dia tuh mau buka kunci box. Bismillahirrahmanirrahim. Sang suami sudah siap dengan penggorengan, dengan wajah jepek, belum mau, karena ada dia yakin pasti hilang. Tapi tiba-tiba begitu dibuka, kalung yang tadi sudah ada kembali di dalam box tempat kotak perhiasan jewelry box. Nah, ada situ. Dan yang anehnya, aneh bin ajaib, kalung tersebut basah. Artinya betul-betul iya dari sumur tadi. Sang suami terkejut, lalu dia bercerita kepada istrinya. Saat itu suaminya bertobat, dan mulai saat itu sang suami pun jadi lebay. Dia pun tetap membacakan bismillah. Nah, apakah kita harus lebay itu? Betul. Tapi kalau kita mengaji dan mengkaji, ada beberapa kegiatan yang tidak perlu dibacakan bismillah. Misalnya kalau WC sudah jelas, kita nggak baca bismillah. Yang kita bacakan Allah menyanyikan al-khubuthi wal khaba'ith, tidak baca bismillah. Keluar dari situ juga tidak baca bismillah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Itu sudah jelas, mungkin kita sudah tahu WC nggak baca bismillah. Apa perbuatan yang kira-kira orang tidak tahu untuk baca bismillah? Salah satunya adalah sholat. Sholat perbuatan yang paling hebat. Kalau tadi perbuatan yang punya makna, sholat perbuatan paling ajaib, paling hebat, paling spektakuler di dunia. Tapi makruh hukumnya membaca bismillah sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu syai'. Makruh hukumnya. Saking tidak diperintahkannya baca bismillah sebelum sholat. Jadi di situ bukan mahalnya, bukan tempatnya untuk membaca bismillah. Satu lagi yang sering kita lakukan seperti yang ditanyakan oleh Ayanda, mengucapkan salam itu juga tidak boleh didahului oleh bismillah. Bagi orang mengucapkan salam tidak boleh kayak bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Kalau membaca bismillah setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu. Kalau memakai bismillah setelah salam. Kalau kita sudah mengaji malam ini, mandung tanya-tanya Abu Umi yang jumlahnya ratusan orang, ratusan orang yang malam ini yang hadir, kita sudah tahu malam ini kalau baca salam tetap jangan pakai bismillah. Bagi orang yang belum hukum jawabnya gimana? Hukum jawabnya tetap wajib. Tapi kita ingatin dulu, karena sebelum membaca sebelum salam jangan baca bismillah. Kalau membaca bismillah setelah salam. Jadi atau sebelum makan, kalau mau makan baca ya silakan, nanti pas mau makan tetap baca bismillah. Sebelum salam tetap tidak, untuk baca salamnya, jawab salamnya tetap wajib. Jadi seperti jawaban tadi, kalau ada jawaban salam di media elektronik apapun tetap wajib salam.
kita secara hukmiyahnya, karena tulisan kitabah memiliki makna sama seperti talafun kalau dalam media sosial saat ini. Jadi pendapat kekinian, jadi hukum fikih al-asriyahnya, pendapat ulama yang baiknya kita ambil jawab aja salamnya. Kemungkinan besar itu masuk ke dalam hukum wajib. Jadi kalau ada assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya silakan. Iya, luar biasa. Pertama, kenapa ini sunat tapi wajib belah? Ya, jadi lagi orang malah penubuh nikah atau orang kawin kena wajib ya, wajib belah karena walaupun nandanya kan bambala kan jadi tetap wajib belah. Posisi kenapa wajib dibalas? Karena Allah ingin mengajarkan take and give di dalam Islam. Artinya posisi kita memberi dan menerima. Memberi itu sunat, menerima itu wajib, supaya orang paham kalau Anda memberi, Anda itu opsional, bukan merupakan perintah. Tapi kalau seandainya Anda sudah diberi, Anda wajib balas. Uronyo hanya minta itu iba penubuh si penubuh dalam misalnya, itu balas tetap wajib. Kalau dia nggak apa, ya udah nggak apa-apa, kita nggak wajib balas. Kurang lebih itu adatnya orang Acehnya. Jadi kenapa memberi salam itu sunat? Supaya orang mengetahui bahwa kalau diwajibkan di memberi salam, semua orang akan terbebani. Sehingga umatnya ada misalnya Indonesia, berapa orang yang harus kita salami? Begitu banyak. Karena salam ini tidak diwajibkan, membuat ini menjadi opsional. Bagi yang mau, apa kata-kata mandub, apa kata-kata sunat, nadbun, apa arti nadbun, ataupun kata-kata sunat, amal dan mandub, ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang diberikan pahala kalau kita mengerjakannya, tapi tidak berdosa kalau kita meninggalkannya, itu sunat. Tapi kalau kita menjawab kenapa diberikan hukuman menjadi wajib, agar kita tahu balas budi, agar kita tahu berterima kasih. Jadi kalau wati mungkin tidak wajib dibalas, tapi kalau budi wajib dibalas. Jadi ini budi, ini wati, ini iwan, kita sudah belajar, tapi budi wajib dibalas. Hutang budi di bawah mati, ini nggak usah dibayar, di bawah mati aja apa. Posisi hutang budi ini membuat Allah mewajibkan filosofi daripada ucapan salam wajib agar kita tahu terima kasih. Seperti orang Inggris itu tidak tahu terima kasih, mereka tahunya thank you. Jadi nggak tahu terima kasih, ya thank you gitu tahunya. Jadi nggak tahu terima kasih. Kita harus tahu terima kasih. Jadi terima kasih ini kita lakukan kepada orang lain yang sudah memberikan kebaikan untuk kita. Asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama adalah ucapan salam tahiyat daripada Allah kepada Rasul. Jadi kita pernah bacakan di tahiyat akhir. Sholawat ini adalah pengiringan daripada salam Allah kepada Rasulullah, dan dialog Allah kepada Rasulullah juga diawali diajarkan dengan salam. Jadi dari awal penciptaan Nabi Muhammad dulu, cerita awal Nur ini, saat itu Allah sudah mengajarkan tentang ucapan salam. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, salam di atasmu wahai sekalian nabi. Atau bukan Nabi Muhammad saja, seluruh nabi. Assalamualaikum wa ala ibadiyas sholihin. Artinya salam juga di atas kami. Kenapa Rasulullah tidak menjawab salam kepada Allah? Karena Allah bukan sesuatu yang diterberikan manfaat dengan adanya salam. Kan ini salam dari Allah. Kenapa salam dari Allah tidak dibalas langsung? Assalamualaikum ya Allah. Kenapa assalamualaikum baliknya? Karena kita butuh keselamatan Allah. Assalam, Allah pemberi keselamatan. Makanya Rasulullah tidak balas dengan assalamualaikum ya Allah. Balasnya assalamualaikum, keselamatan di atas kami dan di atas hamba Allah yang soleh. Jadi salam ini merupakan tradisi yang Allah ajarkan kepada para nabi, dari mulai Nabi Adam, Idris, Muhammad Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, segala macam sampai Nabi Muhammad. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa
Islam. Salama yaslamu salamon. Tapi kalau aslama yuslimu islaman, pembentuknya sama. Ya, saudara bisa jawab ya. Jadi kalau ditambah dengan a, aslama. Kalau tidak pakai, kalau langsung salama berarti salam. Masdarnya artinya kata bendanya, adjektifnya itu adalah salam. Tapi kalau aslama Islam. Jadi aslama memberikan salam, artinya memberikan keselamatan. Sehingga Islam ini menjadi agama pemberi keselamatan bagi seluruh umat di seluruh dunia. Maka Islam itu bukan penyebar teror, tapi Islam adalah penyebar keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Saya Om ya. Dan nanti kita cerita lagi tentang salam. Mungkin kalau yang di baca kuliah dulu tahunya salam maghrib, artinya dari salam maghrib nerobul tahunya. Nah, jadi salam ini memberikan kesejahteraan bagi kita termasuk kuliah sampai ke Darussalam. Nah, kita habis waktunya, tapi nggak apa-apa. Minimal kita dapat ilmu tentang salam. Faja'ah malakun fasalam ala Nabi alaihi salam. Datanglah malaikat dan memberikan salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Muhammad, berkatalah malaikat tersebut, wahai Nabi Muhammad, ghammid ainaika, pejamkan matamu. Ghamada artinya pejam. Ghammid, pejamkan. Ghammid ainaika, pejamkan kedua matamu. Faghamadtu aini, maka cerita Rasulullah, aku pejamkan mataku. Tsumma qala, kemudian berkatalah malaikat tersebut, iftah ainaika, bukalah kedua matamu. Jadi memang kita hari ini sudah tahu bahasa Arab, ghammid ainaika, kafe. Jadi kafe mata ini pejamkan matamu. Iftah ainaika, bukalah kedua matamu. Fafatahtu, maka aku buka, kata Rasulullah. Faida, maka tiba-tiba ana inda syajaratin ra'aitu qubbatan min durratin bayda'a wa laha babun min yaqutin ahdarin wa kufruhu min dhahabin ahmarin. Maka tiba-tiba aku berada di samping sebuah pohon. Jadi perpindahan, transformasi, perubahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Rasulullah begitu dipimpin maka gebuha tiba-tiba sudah ada di tempat berbeda. Kita juga dulu waktu masa konflik begitu diculik di daerah ini, pin maka tiba-tiba dapat maka kado laut. Tapi kita juga sekarang bisa juga tahi ke Jumondo elek, pin maka buka maka kado mana sih? Ya masih klik-klik ke tempat yang lain. Itulah Rasulullah sampai di samping sebuah pohon. Ra'aitu fihi qubbatan, di samping pohon tersebut ada sebuah kubah. Min durratin bayda, daripada permata yang putih. Walaha babun, dan bagi kubah tersebut ada pintu. Jadi kubah di atas ada pintu, kayak kita ke masjid ada pintunya. Pintu tersebut daripada yakut ahdar. Yakut jadi hampir sama-sama Menteri Agama kita. Mungkin alhamdulillah kita berdoa agar lebih kaya lagi, alhamdulillah sudah 1000% kekayaan yang bertambah, dan kita berdoa agar kita pun semakin bertambah kekayaan, apalagi di masa pandemi ini, karena Allah berikan rezeki untuk kita. Kufrukum min dhahabin ahmarin, dan hiasannya daripada emas merah. Sebesar apa kubah tersebut? Waktu kita 3 menit lagi. Lau anna jami'a ma fi dunya al-jinni wal insi wa qafu ala tilkal qubbati, kalau seandainya seluruh manusia dan jin di dunia ini berdiri di atas kubah tersebut, maka numithlu tairin jalisin ala jabalin, sungguh adalah mereka seperti burung yang bertengger yang hinggap di atas gunung. Jadi kalau kata cicit tidak ada ke gunung. Nah, ada saking besarnya gunung perbandingan dengan cicit. Jadi seperti itulah kalau semua manusia dari jin berkumpul di atas kubah tersebut, hanya ke cicit tidak ada gunung. Kalau cicit ada dua masjid, cicit ada gunung, saking besarnya dari kubah tersebut. Inilah kubah yang nanti kita cerita menjadi sumber daripada mata air yang akan mengalir 4 sungai. Sungai air tawar, sungai Khamal, sungai Madu, dan sungai dari susu. Waktu kita sudah tiba, insya Allah minggu depan kita akan bercerita lagi tentang kubah ini. Jadi di kubah ini masih menyimpan misteri. Bagaimana di kubah ini bisa menghasilkan tempat air ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kita jumpa Selasa.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in. Ibni hajatina ya Allah berkati Fatihatul Kitab, ibni hajati Ibrahim bin Muhammad Syah, Muhammad Fauzan Azimah bin Amir bin Hamzah, Muhammad Ali Akbar bin Jamal bin Maulana Syafrian bin Mirza Rahman, Kamal bin Abdul Hamzah, Rasdijar bin Muhammad Daud, Muhammad Hanafiyah bin Usman Syah, Muhammad Husain bin Mahmud, Tengku Arifullah bin Muhammad Jafar, Jamal bin Ishaq, Iskandar bin Zakaria, Sofyan bin Al-Syah, Syah bin Asyah, Usman bin Saru, Rayani bin Radali, Ismu bin Yunus, Ibrahim bin Kaidi, Amir bin Abdul Manaf, Muhammad Isa bin Mkd, Muslim bin Kasim, Asma bin Esfalah, Bela Musati bin Sunnah Rasman bin Ismail, Ramah bin Ibrahim Yusra bin Yusuf, Sariban bin Masyar bin Siti, Maria bin Sosudi, Jud Marzalena bin Haji Mahmud, Umi Salamah binti Hafiyah, Maira Raihimi binti Abdurrahim, Khairani binti Idris Adami. Ikti hajatina ya Allah berkati Fatihatul Kitab ala hazini ya maulini ya Ajma'in al-Fatihah.